Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Najla Azri, NIM 0310221015, berasal dari kelas Tadris Biologi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa baku untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita memasuki materi bahasa baku, alangkah baiknya kita akan mengenali apa itu bahasa. Bahasa menurut Wibowo adalah alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Sedangkan menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sarana komunikasi antara satu orang dengan orang lain untuk melakukan pertukaran informasi. Jadi bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Apa sih bahasa baku itu? Jadi bahasa baku merupakan bahasa yang pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang digunakan di dalam bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi adapun kaidah-kaidah itu yaitu yang pertama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ialah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pedoman pembentukan istilah dengan bahasa yang global atau banyak bahasa asing yang masuk ke Indonesia. Nah, penerapannya nanti mengacu kepada pembentukan bahasa Indonesia. Jadi bahasa tidak baku itu adalah bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Ada beberapa ciri bahasa tidak baku, yaitu yang pertama masih ada unsur kedaerahan. Yang kedua yaitu adanya unsur-unsur bahasa asing yang masuk. Kalau kita bisa lihat seperti public figure-nya itu bisa kita lihat seperti Cinta Laura. Nah, contoh pengucapan atau penggunaan bahasa yang dia berikan itu termasuk bahasa yang belum baku. Yang keempat yaitu adanya bahasa yang digunakan sehari-hari. Ciri-cirinya adanya pemendekan atau singkatan-singkatan. Kalau di dalam obrolan melalui pesan singkat biasanya muncul seperti itu, yang kayak singkatan-singkatan itu. Yang kelima yaitu adanya imbuhan yang tidak eksplisit, artinya imbuhan secara eksplisit disampaikan secara implisit. Contohnya pada kata nyari. Jadi contohnya itu saya sudah nyari kemana-mana tetapi tidak ketemu. Kata nyari seharusnya menjadi kata mencari. Imbuhannya adalah tetapi disampaikan secara implisit atau tidak eksplisit. Nah, itu menunjukkan bahwa penggunaan bahasanya itu belum baku atau tidak baku. Yang kemudian yaitu ada fungsi bahasa tidak baku. Jadi fungsi bahasa tidak baku ini yaitu yang pertama yaitu bahasa sehari-hari. Fungsi bahasa baku ini hanya digunakan untuk bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu percakapan santai. Nah, selain untuk sehari-hari, bahasa tidak baku berfungsi untuk percakapan santai. Nah, tentu kita tidak mungkin menggunakan bahasa baku dengan keluarga atau kerabat yang secara hubungan sosialnya sudah erat, karena nanti bisa canggung, ya kan. Jadi kita bisa menggunakan bahasa tidak baku itu oleh yang kayak acara-acara yang non formal gitu kan, kayak misalnya ke keluarga, ke kerabat gitu, ke orang-orang yang terdekat.
Selanjutnya yaitu adapun fungsi selanjutnya fungsi bahasa baku yang pertama yaitu pemersatu. Pemersatu bangsa. Bahasa ini mampu menyatukan keragaman bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Artinya, dengan bahasa yang baku, kita memiliki satu persepsi yang sama, memudahkan kita dalam memahami konsep-konsep kebahasaan, ilmu pengetahuan yang ada. Yang kedua yaitu pemberi kekhasan. Pemberi kekhasan ini keterampilan berbahasa. Dalam bahasa ini, bahasa yang baku dapat memberikan kekhasan atau pembeda untuk membedakan mana orang yang memiliki kecerdasan yang baik dan juga mana yang tidak baik, dan mana yang orang yang memiliki wawasan yang luas dan mana yang tidak luas, seperti itu. Yang ketiga yaitu pembawa kewibawaan. Jadi kita kalau kita tahu bahwa keterampilan berbahasa ini tidak dimiliki oleh semua orang. Semua orang bisa berbicara, tetapi belum tentu semua orang memiliki keterampilan berbicara. Hampir semua orang bisa menulis, tetapi belum tentu semua orang memiliki keterampilan menulis. Apalagi menulis sesuatu dengan kaidah. Artinya seseorang mampu berbahasa baku akan meningkatkan kewibawaannya sendiri. Yang keempat yaitu sebagai acuan. Adanya kerangka acuan ini sebagai kerangka acuan, pemakaiannya dengan adanya norma dan juga kaidah. Baiklah, di sini kita ambil contoh yaitu seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh kata baku. Jadi akhirat, kita seringkali menggunakan kata akhirat ini yaitu sebagai, atau pengucapannya itu sebagai akhirat. Akhirat ini seharusnya bahasa bakunya itu adalah akhirat. Yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu aksesori. Seharusnya itu seringkali kita menyebutkannya dengan aksesoris, padahal seharusnya yaitu kata bakunya itu aksesori. Yang ketiga yaitu pada kata aktif. Seringkali kita menggunakan kata aktif ini menjadi kayak aktif gitu, bukan berakhiran P, bukan F. Ini menunjukkan kata tidak baku dan ini menunjukkan kata baku. Jadi yang keempat yaitu akuarium. Seringkali kita menggunakan kata akuarium ini yaitu memakai Q, jadi akuarium. Jadi ini salah ya teman-teman. Jadi bahasa bakunya itu adalah akuarium. Yang kelima yaitu aluminium. Seringkali kita menggunakan kata aluminium, padahal ini tidak baku ya teman-teman. Jadi yang bakunya itu aluminium. Yang keenam yaitu ambulans. Seringkali kita menyebutnya dengan ambulan. Begitulah kira-kira contoh kata baku dan kata tidak baku. Sekian dan terima kasih.